Pemirsa Indonesia Junai Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan bincang kita di segmen berikutnya. Segmen kedua ini saya ingin ke Dr. Saiful Bahri sebagai pakar Timur Tengah nih. Ini ada apa ya? Kenapa sekarang gitu? Kalau ngeliat dari referensi itu kayaknya impian dari Erdogan sudah lama dia pengen mengalihkan itu. Baik, makasih Mas Imam, dan saya juga berterima kasih pencerahan Ustadz Syamsi Ali dan Prof. Sudarnoto. Jadi sebenarnya ini tim Erdogan sangat cerdas sekali. Dia punya banyak kartu yang dimainkan, dan dalam politik dia secara geopolitik ingin tampil. Dan di Timur Tengah saat ini sedang berkutat pada konflik internalnya, secara khusus negara-negara Arab, maka dia bisa muncul dengan isu itu. Bahwa ini ada keputusan politik, ya, tetapi beberapa kali yang ditampilkan Turki itu menjadi konsumsi yang bisa bertahan cukup lama. Sebelumnya ada kasus Jamal Khashoggi, dan secara internal di bulan Maret itu nanti ada pilkada. Maka dia mengambil momen, dan di saat yang sama saya jadi teringat setelah Imam Syamsi tadi menjelaskan pelajaran geopolitik dan geostrategi ini. Kalau sebagai Muslim kita bisa melihat di surat Rum, ya, pada saat itu yang ditonjolkan adalah Romawi yang sedang berseteru dengan Persia, umat Islam yang sedang diboikot dalam kondisi yang sulit, ya, disuruh melihat perseteruan itu, tapi kemudian bisa mengambil momen. Saya kira mungkin Erdogan di saat posisi krisis ekonomi, juga menghadapi pandemi yang juga secara global dialami oleh banyak negara, perseteruan antara Amerika dan China ini, Erdogan punya momentum apa? Nah, dia cerdas sekali isu yang dimainkan, dan saya kira dari sejak momen balik Erdogan itu setelah gagalnya kudeta di 2015 ya, 2015 atau 2016 ya, lalu kemudian muncul berikutnya, dan ini it's the time, waktu yang dipilih Erdogan itu tepat sekali, dan ini saya kira dialami yang sama. Israel sendiri mengumumkan aneksasi, kemudian adanya rekonsiliasi politik, itu kan pada saat pandemi, orang fokus di yang lainnya, dia muncul dan bertahannya seberapa lama, nah ini tinggal momen cara menggorengnya. Dia cantik sekali, keputusan itu dimulai dari 2 Juli, paralel yang panjang, kemudian 10 Juli diumumkan, hari ini penjajakan, dan baru akan ada sholat Jumatnya itu di 24, cerdas sekali. Jadi dia minimal bulan Juli itu adalah milik Erdogan. Bulan Juli ini milik Turki untuk menjadi konsumsi dunia. Dan dia memantik itu cerdas sekali. Dia tahu pasti ada Rusia yang mau tidak mau harus mendukung kebijakannya secara state, ya. Sekalipun mungkin pemuka-pemuka agama, para pemuja situs-situs bersejarah mungkin ada kontroversi, tetapi dia Juli milik Turki. Ya, dia menggoreng itu. Dan di saat yang sama, mungkin ya, saya tidak sampai hati mengatakan pukulan yang telak, karena memang kita sedang diadu domba. Middle East itu dan North Africa yang sering disebut dengan MENA, itu saat ini terkapar dengan isu internalnya, dan belum bangkit, ya. Berusaha bangkit, belum pukulan harga minyak yang turun, dan lain sebagainya, terus ditambah lagi sekarang COVID. Maka sebenarnya Erdogan ini tinggal satu lagi, kalau dia bisa merangkul itu Timur Tengah, ya, maka akan menjadi kekuatan yang lebih tepat, lebih besar, karena dia bisa memimpin setelah itu. Itu saya kira. Pak Saiful, bagaimana kira-kira langkah yang akan diambil oleh Turki terhadap penolakan-penolakan itu, pengembalikan fungsi ini? Dan penolakan ini pasti, ya. Turki mungkin bisa belajar dari seteru mereka, Amerika, ketika mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota bagi penjajah Israel di situ. Nah, dia kan must go ahead terus aja. Padahal itu kan sangat kontroversi sekali. Tapi jalan saja. Apalagi ini wilayahnya adalah wilayah dia. Itu yang bukan wilayah dia aja diklaim oleh orang yang tidak punya aja, jalan aja terus. Apalagi ini wilayah dia. Secara internal itu otoritasnya di situ. Dia seperti tadi dijelaskan oleh Ustadz Syamsi Ali, bahwa secara otoritas itu wilayah dia sendiri. Tinggal dia menguatkan bukti-bukti legal. Dan tentu
dengan harapan dia bisa mengkomunikasikan secara ada reasonable. Nah, dia perlu reasoning yang bagus bahwa ini selain merupakan hak otoritas Turki, tetapi bisa kok kami menerima dialog. Silakan bagi yang tidak terima. Dan yang paling harus dibuktikan oleh Turki adalah bahwa dia harus menjaga situs itu. Dan itu janji Erdogan kan. Sekalipun berubah masjid, fungsinya bisa. Dan orang akan melihat di sampingnya itu ada Masjid 6 Menara itu, Sultan Ahmad yang dikenal dengan Blue Mosque, itu juga ramai, padat, ya. Dan dia juga menjanjikan gambar Yesus itu ditutup hanya pada waktu sholat saja, ya. Dan orang juga bisa masuk. Mungkin yang berbeda adalah bahwa karena ini masjid, akan disediakan peminjaman tempat baju, gitu ya. Ini cerdas, cara diplomasi yang cerdas. Padahal secara ekonomi itu menjanjikan sekali. Hagia Sophia 3 juta per tahun. Satu tiketnya 10 US dollar. Ya, artinya itu harga politik yang harus dibeli oleh Turki karena secara ekonomi dia krisis, di samping secara popularitas politik mungkin bisa jadi menurun karena di pemilihan yang lalu kota-kota besar Istanbul, Ankara, Izmir itu AKP kalah ya, sekalipun kalahnya tipis, tapi dia ingin mengatrol karena basic pemilih tradisional AKP itu di dekat Hagia Sophia banyak. Fatih ya, di Fatih itu dikenal dengan pendukung AKP yang sangat militan. Minimal dia ingin meneguhkan bahwa Istanbul masih punya AKP, gitu Mas. Baik, terima kasih. Pemirsa Indonesia Jurnalis Forum, terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita ikuti di segmen berikutnya. Kalau kita melihat negara-negara yang pernah ditaklukkan oleh orang Islam, itu geranya tetap, gereja mewah tetap berdiri. Kita lihat misalnya Timur Tengah, baik itu di Palestina maupun misalnya di Suriah. Tapi kita lihat di Spanyol kan berbeda, di mana masjid-masjid megah di orang Islam justru jangan gereja. Ini kan terbalik. Tapi yang dibangun kan image. Nah, kita katakan peperangan ini kan peperangan image. Yang dibangun image-nya adalah orang Islam kalau menaklukkan negeri pasti gereja diambil. Sementara mereka seolah-olah sebagai pahlawan itu. Nah ini yang jangan sampai kemudian dijadikan lagi, dan jadi antisipasi saya ada di situ sebenarnya.